selalu kami katakan begini Pak, dalam filosofi kami bahwa perbanyaklah tali silaturahim, karena dengan memperbanyak tali silaturahim itu kita akan lebih mungkin membuka ruang rezeki kita juga ke depan dalam mengembangkan lembaga itu sendiri. Jadi itu yang lebih kami ingin tanamkan di dalam konteks kelembagaan kami. Jadi kalau nanti kawan-kawan di sini kami dari DPP juga sangat terbuka untuk koreksi ketika juga, karena di semua pihak ada oknum Pak, ya di lembaga juga ada oknumnya, dimanapun ada oknum. Jadi kalau ada nanti kota-kota kami juga yang katakanlah oknum yang bersifat di luar kewajaran atau di luar kewenangannya, tentunya boleh juga menyampaikan kepada kami di pihak DPP untuk menyampaikan koreksi juga untuk di lembaga kami, karena kita pun bukan manusia sempurna Pak. Kami hanya membantu pemerintah dalam konteks kemitraan untuk kita bisa saling membantu, saling mengoreksi. Kami juga di DPP itu Pak, karena kami di seluruh di DPP itu ketika daerah meminta RAB apapun tentang pembangunan di daerah, kebetulan kami punya RAB semua pembangunan di daerah, bisa kami share itu. Sehingga kenapa itu penting bagi kami, supaya alat pembanding Pak. Maka ketika anggota kami ke lapangan, tentunya ketika melakukan misalnya, mungkin kita tidak tahu, saya tidak menuduh, tidak ini juga, mungkin saja, bisa aja ada kontraktor yang nakal atau yang bagaimana, sehingga akan membahayakan nanti bagi kepala-kepala SKPD yang bersangkutan, atau mungkin saja kepada Pokja, mungkin saja kepada PPK-nya, seperti tadi Sekdis katakan di PUPR. Kadang-kadang kita ini ya, kalau menaruh di lapangan, tanda tangan tiba-tiba kita dipanggil-panggil, hal-hal seperti itulah Pak, supaya kita saling mengingatkan tentunya ke depan. Nah, itu harapan kami, supaya nanti tidak terjadi di Majalengka ini, ketika kawan-kawan, bukan hanya LSM perkara ini konteksnya Pak, tapi pada umumnya teman-teman lembaga itu, ketika melakukan koreksinya, tadi saya sudah katakan bahwa kita ini berbasis data Pak, bukan berbasis massa dan juga berbasis cenah-cenah. Ketika kita mendengarkan sebuah informasi, saya sampaikan tadi kepada ketua, jangan pernah mengirim informasi kepada dinas-dinas terkait atau SKPD itu kalau anggota kalian belum ada ke lapangan. Jadi tidak boleh ada mungkin fotonya si A lalu dikirim, lalu ini tanpa ada kita ke lapangan, lalu perlu dilakukan. Kenapa perlu audiensi? Itu karena ada hak jawab di pihak yang kita akan audiensikan gitu. Jadi itu pentingnya saya katakan bahwa kita kalau mau melakukan pemerintahan yang baik, mari kita sama-sama juga. Pihak LSM juga jangan arogan, jangan merasa pang-aingnya, jangan merasa pang-hebatnya, jangan merasa paling wah di semuanya, tidak. Tetapi ayo kita sama-sama. Karena prinsipnya bagi kami, kalau mobil yang rusak itu Pak bukan dibuang, bukan dibakar, tapi kita perbaiki untuk bisa dipakai kembali. Jadi hal-hal itulah yang tentunya kami ingin sampaikan, kami ingin titipkan DPC kami di sini Pak, untuk bisa nanti tentunya dilakukan pembinaan-pembinaan ketika ada pembinaan di Kesbangpol, untuk ikut sertakan juga lembaga kami, sehingga kawan-kawan ini pun mungkin saya yakinlah belum semuanya juga paham tentang fungsinya, tapi saya yakin dan percaya melalui pembinaan internal juga yang kami lakukan, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga kita bisa bersinergi dengan baik dengan pemerintah. Karena itu harapan kami Pak ke depannya. Jadi ini suatu kehormatan bagi kami diterima langsung oleh Pak Sekda yang mewakili Pak Bupati. Semoga rekan-rekan semua nanti di Kabupaten Majalengka bisa bersinergi ya. Jadi hari ini pemerintahan Kabupaten Majalengka sangat membuka diri. Ini bentuk pemerintahan yang welcome. Jadi ini harus disikapi dengan baik. Maka rekan-rekan juga ketika dalam menjalankan tupoksinya ada hal-hal hambatan di lapangan, silakan berkoordinasi, baik boleh langsung ke Pak Sekda atau nanti pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pak Sekda. Nah, namun ada pengalaman mobility Pak. Tadi saya lihat, mudah-mudahan ini di Majalengka ini lebih dilakukan lagi terkait dengan tata cara bertamu. Tata cara bertamu, misalnya ketika kita sedang beraudiensi, orang bisa lalu lalang masuk. Itu saya pikir tidak tepat, karena ada hal-hal yang kita bicarakan ketika kita beraudiensi itu untuk tanya jawab, yang seharusnya itu belum tentu menjadi konsumsi publik Pak. Ada yang hal perlu kita sampaikan koreksi tadi, menjadi konsumsi antara kedua pihak, antara pihak yang beraudiensi dengan pihak yang beraudiensi. Jadi saya pikir ketika orang bertamu itu ya minimal pintu dulu lah, atau kalau sedang ada di situ berlangsung audiensi tidak cukup
Jadi itu saya pikir kita juga memiliki tata krama, LSM juga atau siapapun itu dia harus memiliki juga etika, kode etik dalam konteks pertama. Kami pun kesini tadi kalau tidak diterima dari sana dan diarahkan ke sini tidak akan masuk ke ruangan ini Pak. Jadi kita harus ada memiliki beretika juga dalam konteks kita pertama. Hal-hal seperti itu saya harapkan ke depan juga tidak terjadilah. Nah, itu dan itu juga mungkin Pak, harapan kami itu bisa dilakukan dengan tentunya pembinaan-pembinaan yang baik yang akan dilakukan oleh Kesbangpol ke depan. Jadi karena bagaimanapun Kesbangpol itu adalah sebetulnya disduk atau bapaknya lembaga itu sendiri di setiap tingkatan masing-masing. Makanya waktu itu saya sampaikan di Ketua DPC, setelah kita SK-kan Ketua DPC Majalengka dengan rekan-rekan semuanya, maka tentunya langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan surat pemberitahuan kepada Bupati dalam hal ini Kesbangpol dan kepada semua unsur musbida yang ada, karena itu penting. Jangan sampai nanti naon ya alasan perkara teh gitu kan, tiba-tiba teman-teman dari Polres belum pernah nih dengan alasan perkara ini. Tentunya saya bilang lampirkanlah SK-nya, lampirkan badan hukum kita, karena sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2013 di pasal 15 itu sebetulnya lembaga yang sudah berbadan hukum itu tidak wajib hukumnya mendapatkan SKT, tetapi melaporkan dirinya surat pemberitahuan kepada Kesbangpol setempat tentang keberadaan mereka di wilayah hukumnya masing-masing. Jadi itu kurang lebih Pak Sekda yang ingin kami sampaikan di awal ini. Mudah-mudahan ke depan kita ini bukan menjadi awal dan terakhir, tetapi menjadi awal yang lebih baik, kita lebih berkomunikasi ke depan. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.